Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fitriana, NIM 120380067 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah Manajemen Desain. Pada tugas kali ini kita diberikan 3 situasi. Yang pertama, seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian Anda, misal ilustrasi, komik, videografi, atau fotografi, dan dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Situasi kedua, Anda memiliki 1 orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja tanpa dibayar selama 1 bulan. Kasus yang ketiga yaitu Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa ukuran 5x10 meter. Dari situasi uraian tersebut, kita diberi beberapa pertanyaan. Contoh pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan rencana 3 bulan pertama, jelaskan dalam uraian setiap bulan. Di sini saya mengambil contoh, misal saya membuat studio ilustrasi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu investor? Jadi, investor ialah pemodal yang membiayai perusahaan dalam bentuk saham. Seorang investor biasanya memberikan modal dan tidak ikut dalam berpartisipasi kegiatan operasional. Selanjutnya, apa dong yang harus saya lakukan di bulan pertama? Pada bulan pertama, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai usaha, bidang, dan apa saja yang dilakukan ke depannya, yaitu dalam usaha ilustrasi. Yang saya lakukan kedua dalam bulan pertama, yaitu membangun kesepakatan antara 2 pihak mengenai pendapatan berapa persen untuk masing-masing. Bila keduanya sudah sepakat antara pengelola dan investor, maka presentase pemberian modal ini bisa digunakan pembagian keuntungan nantinya. Hal yang perlu diingat bahwa pengelola berhak untuk mendapatkan gaji atas kinerja mereka. Selanjutnya, saya akan melakukan perencanaan bersama rekan kerja terkait awal perkembangan perusahaan di masa depan. Persiapan beberapa fasilitas kerja, sarana dan prasarana, dan juga pelatihan guna meningkatkan kualitas kinerja dari rekan kerja, terutama bagi siswa SMK yang baru saja lulus dan berstatus masih magang. Selanjutnya, saya akan menggunakan modal usaha dengan bijak. Hindari membeli barang-barang yang dirasa belum dibutuhkan. Mengingat modal yang diberikan tidak banyak, maka jangan sampai habis untuk membeli barang yang tidak begitu penting. Solusinya agar aman, saya membuat rencana untuk rincian daftar belanja agar tidak salah langkah ke depannya. Untuk membelanjakan modal usaha seperti menyiapkan listrik, wifi, membelikan seperangkat komputer, at least itu komputer second, karena mengingat modal tadi itu sangatlah sedikit dan saya akan membelikan pen tab, meja, dan kursi. Pada bulan kedua, saya akan memanfaatkan peralatan yang dimiliki. Ketika akan merintis usaha, tidak selalu menggunakan peralatan yang baru dan canggih. Kita bisa menggunakan peralatan yang sudah kita miliki dahulu untuk meminimalisir dana usaha yang keluar. Kerap dan rajin mengadakan pelatihan secara teratur sehingga semua rekan kerja dapat menguasai bidang yang sedang ditekuni. Pengembangan rencana untuk kedepannya, mengadakan evaluasi dan review terkait jalannya perusahaan. Selanjutnya ke bulan yang ketiga. Di bulan ini saya akan melakukan operasi untuk mencari klien dan juga mengajukan kerjasama di beberapa perusahaan. Mendaftarkan izin brand agar supaya legal, bertujuan agar brand kita dapat dikenal di masyarakat luas. Promosi usaha di media sosial. Karena di media sosial kita dapat promosi secara gratis dan juga orang mudah untuk mendapatkan informasi tentang brand kita. Contoh media promosi yang sering digunakan biasanya ada Instagram, YouTube, Facebook, Line, WhatsApp, dan TikTok. Kita beralih ke persoalan yang selanjutnya, yaitu apa yang Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki.
Yang saya akan lakukan yaitu memanajemen waktu untuk memberi pelatihan kepada karyawan dan memperhitungkan modal sebesar 10 juta tersebut untuk membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan. Tak perlu baru, yang penting dapat berfungsi dan masih layak pakai. Untuk ruangan, saya akan mengatur sebagaimana rupa agar terlihat rapi dan nyaman. Saya akan membeli kursi dan meja, dan tak lupa memasang AC agar para karyawan merasa nyaman dan betah untuk bekerja. Hal yang selanjutnya yaitu apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda. Cara yang saya gunakan yaitu dengan memberi contoh tutorial dan mengikuti saya. Ibarat pelatihan, mereka harus mengikuti secara tekun dan disiplin. Karyawan terampil dapat membantu saya untuk mengajarkan kepada karyawan yang baru lulus SMK yang berstatus magang. Soal yang selanjutnya yaitu bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner kerja atau karyawan yang baik. Setiap perusahaan membutuhkan banyak karyawan untuk bisa bertahan dan beroperasi. Tanpa karyawan sangat sulit dibayangkan bagaimana sebuah perusahaan bisa bertahan dan meraih kesuksesan. Karyawan yang kompeten dan memiliki kualitas tinggi dalam bekerja merupakan salah satu aset penting. Jika kita salah untuk memilih karyawan, hal yang mungkin akan terjadi adalah mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Dalam mencari kandidat terbaik untuk perusahaan, kita dibutuhkan strategi untuk merekrut karyawan yang tepat. Berikut adalah cara untuk merekrut karyawan yang tepat. Yang pertama, buka lowongan pada acara job fair. Kita bisa membuka lowongan pekerjaan di perusahaan dengan mengikuti berbagai job fair. Hal ini dikarenakan banyak orang yang tertarik dan mencoba peruntungannya di acara seperti ini. Yang kedua, yaitu berikan benefit dan fasilitas yang menarik untuk karyawan. Tidak dipungkiri lagi, benefit dan fasilitas yang menarik menjadi perhatian setiap para calon pelamar pekerjaan. Pada dasarnya, mereka akan mencari perusahaan yang memang benar-benar mensejahterakan karyawannya. Yang ketiga yaitu mempekerjakan kembali karyawan yang pernah bekerja di perusahaan. Jika kita sudah merasa lelah atau tidak mau mengambil jalan yang berputar-putar, kita bisa saja mempekerjakan kembali karyawan yang pernah bekerja sebelumnya. Tentunya dengan benefit dan fasilitas yang lebih menarik. Yang keempat yaitu bangun reputasi perusahaan sebaik mungkin. Reputasi perusahaan menjadi salah satu hal yang paling dicari oleh para calon pelamar. Hal ini karena mereka sudah yakin dan merasa siap untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu ciptakan lingkungan kerja yang bagus dan harmonis. Selain reputasi perusahaan, lingkungan kerja di perusahaan kita juga perlu diperhatikan. Hal ini akan menarik perhatian para calon pelamar, karena mereka yakin perusahaan tersebut akan membantu dalam mengembangkan karir dan juga bakat mereka. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa strategi Anda agar minimal produk Anda dapat diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu sebulan? Dengan melakukan promosi di berbagai sosial media seperti Instagram dan TikTok, saya akan memberi diskon atau promo yang banyak. Orang juga akan tertarik ketika melihat produk saya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Menurut saya, untuk dapat membangun rasa nyaman dari karyawan yaitu memberikan benefit dan fasilitas yang menarik untuk karyawan. Tidak dipungkiri lagi, benefit dan fasilitas yang menarik menjadi perhatian setiap para calon pelamar pekerjaan. Pada dasarnya mereka akan mencari perusahaan yang memang benar-benar mensejahterakan karyawannya. Soal yang selanjutnya yaitu apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Jawab yaitu yang pertama, berempati. Tunjukkan rasa empati kepada rekan dan atas Anda di kantor. Ini adalah cara paling mudah untuk mendapatkan rasa hormat dari rekan kerja atau atasan. Yang kedua yaitu menghargai bantuan. Pastikan bahwa kita selalu menghargai semua dukungan dan bantuan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi kacang lupa pada kulitnya, karena itu akan membuat kita dibenci oleh semua orang. Yang ketiga yaitu hormati orang lain. Sebelum
kita menuntut orang lain untuk menghormati kita, cobalah untuk terlebih dahulu menghormati orang-orang di sekitar kita. Sikap saling menghormati tersebut dapat membangun lingkungan kerja yang sehat dan ramah. Yang keempat, jadilah pakar. Jadilah pakar di bidang yang Anda geluti. Dengan demikian, kita akan dihormati oleh rekan dan atasan kita. Mereka pasti akan meminta bantuan dan solusi kepada kita karena kita dianggap sebagai ahli di bidang tersebut. Yang kelima yaitu bersosialisasi. Bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita untuk memperluas pergaulan. Sebab malas bergaul di tempat kerja sering disalahartikan sebagai sikap sombong. Meskipun seandainya kita tidak suka mengobrol terlalu lama dengan rekan kerja, tapi luangkan waktu sebentar untuk tegur atau sapa menyapa dengan mereka sebagai wujud rasa empati kita kepada mereka. Yang keenam adalah katakan tidak. Belajarlah untuk mengatakan tidak dan tahu kapan harus melakukannya. Rekan kerja cenderung mengambil keuntungan dari orang yang terlalu ramah dan baik. Selalu mengiyakan permintaan rekan kerja dapat mengakibatkan hilangnya rasa hormat. Oleh karena itu, belajarlah untuk bisa mengatakan kata tidak pada sesuatu yang bisa merugikan Anda. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa yang Anda lakukan untuk membangun sikap inisiatif karyawan? Saya akan menjawab yaitu putuskan hal penting sebelum memulai. Pastikan goals atau tujuan kerja masing-masing anggota tim Anda, sehingga mereka akan lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, membangun kompetensi anggota tim. Dan yang terakhir, bangun rasa percaya diri. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Yang akan saya lakukan yaitu penilaian kerja dengan tepat. Di dalam setiap perusahaan, pasti ada karyawan yang lebih rajin dan kompeten dari yang lainnya. Hanya saja kesalahan yang sering dilakukan oleh perusahaan hingga membuat mereka tidak loyal adalah menyamaratakan mereka. Bagi karyawan yang sudah bekerja secara all out pada perusahaan, pastinya akan merasa kesal kalau pencapaiannya hanya dianggap sama dengan karyawan yang malas. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan karyawan kurang loyal karena merasa tidak dihargai. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu lakukan penilaian kinerja pada setiap karyawan sesuai dengan indikator yang seharusnya. Jadi kita harus membuat indikator pengukuran dan penilaian kerja secara tepat agar prestasi, kekurangan, dan kelebihan karyawan bisa dilihat dengan jelas. Soal berikutnya yaitu, apa yang Anda lakukan apabila seorang karyawan melakukan kesalahan yang fatal dan merugikan perusahaan, namun di situ yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam kerja yang baik. Jadi, saya sebagai seorang atasan, saya tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan diri sendiri, tetapi juga milik anggota tim kita. Ya, setiap orang memang pasti melakukan kesalahan. Namun, di lingkungan profesional di mana setiap orang dituntut untuk memberikan performa yang baik mereka, munculnya kesalahan harus dapat diminimalisir. Bagaimana jika masih ada karyawan yang melakukan kesalahan? Jangan biarkan kita merasa kesal atau merasa marah, karena perasaan-perasaan tersebut akan menghalangi kita untuk bersikap rasional. Jangan langsung mengambil keputusan sendiri berdasarkan asumsi kita. Tanyakan pada anggota tim yang bersangkutan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi, apakah memang disebabkan oleh kecerobohan karyawan tersebut, atau justru malah pada masalah sistem di perusahaan kita. Pertanyaan ini penting untuk diajukan karena dapat mengarahkan kita pada hal-hal yang membutuhkan perhatian. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki potensi atau skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Saya akan menjawab, dan menurut saya, attitude itu adalah nomor 1. Karakter yang baik akan selalu dicari di perusahaan manapun. Untuk apa kita masih mempertahankan seseorang yang memiliki karakter yang buruk terhadap orang lain? Nantinya pasti akan sangat merugikan. Sebab ia tak mau bekerja sama dengan yang lebih rendah jabatannya, karena mereka yang merasa lebih tinggi. Soal skill itu bisa diasah,
Jadi semua orang bisa menambah skill dengan terus berlatih dan jauh lebih baik. Apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment sumber daya manusia? Iya, menurut saya penting. Karena setiap perusahaan yang berdiri ingin yang terbaik untuk karyawan dan lain-lain. Jika ada yang melamar pekerjaan dengan skill yang bagus, maka akan diterima, sebab akan memberi keuntungan dari segi ide ataupun gagasan-gagasan yang terbaru lainnya. Jadi itulah tadi penjelasan berupa jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan di mata kuliah Manajemen Desain. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.